Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh war rusukh wa salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li jami'i saddah asy-syafi'iyah wa sufiyah aina makanu wa aina mahallat arwahuhum min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa limana waina wa mana wa waliduna wa masyayikhuna wa khususan limuallifi hadhil kutub bi anna Allah yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsulud darajat wa bi karamihi tubdalul khati'at. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada qatril amtar wa awraqil ashjar wa adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan kitab fikih. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Yang lalu kita sudah masuk kepada waktu-waktu salat. Masih waktu salat yang pertama yakni waktu zuhur. Waktu zuhur itu masuknya ketika terjadi zawal. Zawal diartikan kalau secara bahasa gelincir matahari, zawalus syamsi, gelincir matahari. Maksud gelincir matahari adalah ketika matahari istiwa, tepat berada di tengah langit, bergerak dikit aja dia menuju ke barat, matahari terbit dari timur, terus bergerak menuju barat, ketika tepat berada di tengah langit, itu namanya halatul istiwa, keadaan matahari tepat di tengah langit. Gelincir saja dia sedikit ke barat, maka masuklah waktu zuhur. Yang bisa kita lihat bukan mataharinya biasanya, karena silau. Yang kita lihat adalah bayangan benda. Ketika benda bayangannya udah agak ke timur, muncul dikit aja ke timur, itu berarti mataharinya sudah agak ke barat. Maka masuklah waktu zuhur. Terus ada waktu zuhur ini sampai bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Kalau tidak ada bayangan istiwa. Kalau ada bayangan istiwa, habisnya waktu zuhur
adalah ketika panjang bayangan benda tambah bayangan istiwa. Panjang bayangan benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa. Yang lalu udah agak jelimet kita jelaskan tentang bayang-bayang istiwa adalah bayangan yang muncul ketika matahari di tengah langit. Karena terkadang matahari agak ke utara dan ke selatan. Kan gitu. Sana timur, sana barat. Kadang nggak lurus begini dia, kadang nggak nyerong gitu. Nah, ketika nyerong begini berarti tengahnya di sini, bukan di sini, agak kemari. Adalah tuh bayangan ke utara atau ke selatan. Itu namanya bayang-bayang istiwa. Kalau benda panjangnya semeter, kalau dia lurus nggak ada bayangan istiwa, ketika bayangannya juga semeter, habislah waktu zuhur. Tapi ketika dia agak miring, kan nanti ada bayangannya. Bayangannya ternyata 10 cm, misal bayang-bayang istiwanya. Maka nanti habisnya waktu zuhur adalah semeter 10 cm. Diikut sertakan tuh bayang-bayang istiwanya. Itu yang lalu. Sebenarnya kalau kita gunakan kajian yang lebih rinci, nanti waktu sholat itu ada beberapa tingkatan. Ada waktu fadilah. Di bawahnya ada waktu ikhtiar. Di bawahnya ada waktu jawaz bila karohah. Di bawahnya ada waktu jawaz ma'al karohah. Di bawahnya ada waktu hurmah. Lalu ada istilah lain yang tidak termasuk dalam urutan ini, waktu darurah dan waktu udzur. Ada 7 macam waktu sholat. Ini yang kadang bikin orang jadi males belajar fikih. Pikirnya tamat ibtidaiyah udah beres. Udah tahu waktu sholat. Ternyata waktu sholat pun pecah jadi 7 lagi. Ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, jawaz bila karohah, jawaz ma'al karohah, hurmah, darurat, udzur. Saya tidak akan bahas semuanya karena cukup menguras waktu dan cukup sulit mengingatnya. Saya akan jelaskan tentang waktu fadilah. Waktu fadilah adalah waktu di mana kalau kita salat pada waktu itu benar-benar pahalanya luar biasa tinggi. Luar biasa besar. Kapan waktu fadilah itu? Setiap salat punya semua waktu fadilah. Semua salat punya waktu fadilah. Kapan waktu fadilah itu? Awal waktu. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin ini dijelaskan bahwa waktu fadilah itu adalah awal waktu. Nah, seukuran dikumandangkan azan, nggak apa-apa kalau tertunda untuk azan. Jangan sampai azan pun nggak dibuat. Azan nggak usah, biar cepet kita. Makin cepat makin bagus. Nggak, azan nggak apa-apa. Wa yatawadda, kemudian potong wudu. Kita bilanglah azan berapa menit tuh azan? 5 menit. Wudu berapa menit? 2 menit ya. Yalah. Kalau sampai 10 menit mandi wajib tuh namanya, bukan wudu. Kita bilanglah wudu 2 menit, dah 7 menit. Wa yasturul aurah, ibu-ibu pakai penutup aurat. Berapa menit? Semenit lah ya, selesai. 8 menit. Nah, kemudian sholat rawatib. Sholat rawatib 2 menit, 10 menit. Dan boleh makan luqaimat. Sesuap, 2 suap, 3 suap. Nah itu. Karena kalau seandainya nanti kita kaji, kalau agak-agak lapar, agak-agak pingin makanan, silahkan dirasain dulu baru makan. Daripada nanti sholat mikirin makan. Kan itu. Jadi itu ukurannya. Ya, kalau tertunda-tunda sekitar 10-10 menit nggak apa-apa. Nah itu tadi. Masih dapat waktu fadilah. Masih dapat waktu fadilah. Di bawahnya itu nanti ada waktu ikhtiar. Di bawahnya ada waktu jawaz. Nah, di bawahnya ada waktu hurmah. Waktu hurmah itu kapan? Waktu haram. Ketika dia sholat di saat sudah tak cukup untuk menyelesaikan seluruh sholat di dalam waktu. Misal zuhur, ada 4 rakaat. Secepat-cepatnya orang sholat, mungkin kita bilanglah 4 menit. Sementara waktu dia sholat, itu waktu hanya tersisa 3 menit lagi. Mau masuk asar. Berarti saat itu dia sholat di waktu apa namanya itu? Hurmah. Waktu haram. Itu pengertian waktu haram.
Nah, itu pengertian waktu haram. Nggak boleh kita tunda sampai situ. Menunda sampai situ haram, berdosa. Walaupun sholatnya disebut adaan. Karena ukuran adaan, asal dapat satu rakaat di dalam waktu, satu rakaat itu bukan sampai ruku, sampai bangkit dari sujud kedua, di dalam waktu, maka itu namanya sholat adaan. Jadi bukan berarti asal adaan berarti tak berdosa. Ada adaan yang berdosa, dan ada qadhaan yang tidak berdosa. Tidak semua qadha berdosa, dan tidak semua ada lepas dari dosa. Contoh adaan yang berdosa yang tadi, 3 rakaat zuhur dalam waktu. Bangkit rakaat keempat, Allahu Akbar, masuk asar. Berdosa nggak nih? Berdosa, jangankan 1 rakaat, udah nak salam, udah ngebut kali dia. At-tahiyatulillah, udah tak pakai sholawatul mubarakatuh, sholawat udah pakai. At-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Tinggal salam nih. Berdosa tuh. Walaupun tinggal 1 rukun lagi, berdosa. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah diceritakan ada seorang laki-laki punya saudari perempuan. Yang dia kenal saudari perempuannya ini baik betul, rajin sedekah, suka nolong orang, ramah, bantu orang tua. Dia punya kakak nih, itulah kakaknya. Dia kenal kakaknya ini baik betul. Kakaknya tinggal sama emaknya. Dapatlah kabar dia bahwa kakaknya meninggal dunia. Dia pun ikut menyolatkan, mengantarkan jenazahnya. Bahkan dia yang turun ke liang lahat untuk menampung jasad kakaknya. Tapi tanpa dia sadari waktu diletakkan jenazahnya itu, dompetnya atau uncangnya dulu jatuh. Nah, tapi tak sadar dia naik di kubur. Udah dipendam dengan tanah tadi, udah diratakan dengan tanah. Ih, jatuh dompet. Di dalamnya ada uang 10 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Jadi 1 dinar 4 juta. Berarti ada 40 juta. Kalau bapak di posisi orang tadi punya dompet isinya 40 juta. Terkubur. Kira-kira gimana? Kalau 40 ribu udahlah gitu ya. 40 juta. Yang 40 juta 400 ribu aja kita bongkar. Ini 40 juta. Akhirnya dia, waduh, masa mau dibiarin di situ? Udahlah, tunggu orang bubar. Tunggu orang bubar. Insya Allah, tengok dia berdoanya sedih betul. Padahal sedih mikirkan duitnya, dapat atau enggak. Sampai orang udah pulang semua dia di situ. Setelah pastikan aman dia gali. Begitu digali paling baru dapat setengah meter. Terkejut dia kalau ada asap. Makin digali, terkejut yang nampak bara api semua. Makin digali makin tak bisa lagi. Wah, tak dapat dompetnya, tapi yang udah tak kepikiran lagi dompetnya, kenapa kuburan kakak yang terkenal baik baru lagi dikebumikan, orang baru balik udah berisi bara api semua. Gimana di dalamnya tuh? Akhirnya dia timbun lagi, dia lari ke tempat maknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu dia tanya, mak, kakak orang baik kan? Wah, baik kali lah. Rajin betul dia tuh bantu orang. Bamak pun banyak terbantu. Tapi ada enggak amalan kakak yang kurang baik atau yang buruk? Bilang maknya kau ini aneh. Orang dah mati itu disuruh nyeritakan kebaikannya, bukan nyeritakan keburukannya. Kenapa yang kau tanya malah keburukan kakakmu? Karena tadi dia ceritakan, dompetku jatuh, ku gali ada bara api di kuburan kakak. Apalah yang mama ingat tentang kakak? Maka mamanya pun mulai berkata, kakakmu orang baik. Tapi dia punya satu kebiasaan. Dia kalau sholat zuhur, belum lagi selesai sholat zuhurnya udah masuk asar. Dia suka kali nunda-nunda karena sibuk kerja sana-sini. Nanti dia sholat maghrib, belum selesai maghribnya udah masuk isya. Nanti dia sholat asar, kadang sering juga asar belum selesai udah masuk maghrib. Pokoknya ditunda-tunda. Itulah mungkin menjadi penyebab dia mendapatkan azab kubur. Dibakar di kuburnya. Kata ulama yang menceritakan kisah ini, hada haluman akharas salah an waqtiha. Fakaifa liman tarakas salah. Ini keadaan orang yang menunda sholat dari waktunya.
Gimana kira-kira keadaan orang yang sama sekali tak sholat? Nah, ini sholat, cuma telat. Nah, maka jangan sampai sholat di waktu hurmah. Afdol itu udah azan siap-siap, apalagi ibu yang kadang memang tidak ke masjid. Udah azan langsung sholat. Azan langsung sholat. Itu insya Allah akan menjadi hal yang baik nanti di akhirat. Menyegerakan salat. Nah, itu tentang waktu hurmah. Lalu ada waktu namanya waktu darurah. Waktu darurah ini adalah waktu di mana diwajibkan orang sholat walaupun tidak cukup waktu. Bagi orang yang hilang mani'nya, hilang penghalangnya di ujung-ujung waktu yang cukup takbiratul ihram. Contoh, ada perempuan haid. Masih haid sampai kita katakan jam 3. Jam 3 masih haid? Enggak lah. Kita bilanglah sholat apa ya? Asar lah, asar. Nah, jam 4 masih haid, jam 5 masih haid. Nah, jam 6 masih haid. Jam 6 lewat 30 masih haid. Padahal maghrib jam 6 lewat 32. Jam 6 lewat 31 berhenti darah haid. Misal. Sisa berapa tuh? 1 menit. Cukup nggak untuk sholat asar? Nggak cukup. Tapi ini namanya waktu darurah. Karena dia hilang maniknya, hilang pencegah sholatnya 1 menit, maka wajib dia sholat asar tuh dan sholat zuhur karena bisa dijamakan. Nah, itu harus seperti itu. Diperhatikan. Kalau laki-laki contohnya yang pingsan. Tak sadar, subuh. Nah, subuh tinggal waktu sisa 30 detik lagi misal lah kalau bisa dihitung betul. Kesadar dia, siuman dari pingsannya. Sisa waktu 30 detik lagi. 30 detik untuk takbiratul ihram cukup nggak? Lebih, Bun. Maka wajib nggak dia sholat subuh? Wajib. Itu namanya waktu darurah. Nah, ada lagi nanti namanya waktu uzur. Waktu uzur itu adalah kalau zuhur, kapan waktu uzurnya? Waktu asar. Bagi orang yang musafir. Maka asar menjadi waktu untuk zuhur. Asar punya waktu uzur nggak? Punya. Kapan? Waktu zuhur. Nah, itu juga waktu uzurnya asar. Nah, begitulah. Maghrib waktu uzurnya di waktu isya. Isya waktu uzurnya di waktu maghrib. Artinya bagi yang musafir pada saat dia mau menjamak sholat. Nah, inilah macam-macam waktu sholat. Sudah saya ringkas saja gitu. Begitulah. Nanti tiap-tiap ini ada ukuran-ukurannya. Tapi itu nanti di kitab-kitab yang lebih lengkap. Nah, kalau mau tahu persisnya nanti baca kitab Sabilal Muhtadin. Nah, kitab Sabilal Muhtadin. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Fawaqtu asrin, maka waktu asar. Min akhiri waqti zuhri, dari akhir waktu zuhur. Waktu asar itu dari akhir waktu zuhur. Nah, kalau sudah berakhir waktu zuhur, kapan tadi akhir waktu zuhur? Panjang bayangan sama dengan panjang benda. Lewat dikit aja, lewat semili aja, maka masuklah waktu asar. Sampai kapan adanya? Ila ghurubi jami'i qarsi syamsin. Sampai terbenamnya seluruh lingkaran matahari. Kalau kita berada di laut barat, tempat matahari terbenam. Itu kan kalau kita lihat laut nampak lingkaran mataharinya tuh. Mulai separuh tersisa kan itu. Makin lama makin kecil. Selama masih nampak lingkarannya, selama itu masih ada waktu asar. Kalau sudah hilang semua lingkarannya, barulah habis waktu asar. Karena ukurannya hilang. Jadi yang namanya selama belum hilang, belum habis. Beda nanti dengan subuh. Subuh itu habisnya nanti akan dibahas dengan terbit matahari. Bukan nunggu muncul semua mataharinya, nampak dikit aja habis waktu subuh. Kenapa? Karena bahasanya muncul. Kalau muncul nampak ya udah muncul. Kalau hilang selama masih nampak belum hilang. Nah, jadi maka kalau untuk asar ini akan habis waktunya kalau seluruh lingkaran matahari itu sudah hilang. Nah,
Kadang kalau di i'anahnya ini memang luar biasa. Kalau seandainya balik lagi, terbenam, balik lagi. Entah bagaimana lah, kuasa nggak Allah tuh? Kuasa. Dan ini pernah kejadian. Rasulullah pernah tidur di pangkuannya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Tidur. Saat Rasulullah mulai tidur, Sayyiduna Ali belum sholat. Mungkin waktu perang. Kadang waktu perang itu kan nggak tentulah sholatnya bagaimana segala macam. Ada yang jamaahnya dibagi-bagi bagaimana. Saat itu Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyiduna Ali. Nah, pokoknya tidur, entah di waktu perang atau bagaimana. Maka Sayyiduna Ali ngelihat Rasulullah nyenyak betul. Sayyiduna Ali diam. Ini namanya cinta. Pegel, sakit, nggak enak, kesemutan ditahan sama Sayyiduna Ali. Takut Rasulullah bangun. Sampai matahari udah mau terbenam, Sayyiduna Ali agak bingung nih. Ini gimana nih? Belum sholat asar. Tapi Rasulullah nyenyak betul. Ya udahlah, biarin aja. Akhirnya matahari terbenam. Belum sholat asar Sayyiduna Ali. Nah, belum sholat asar. Lalu Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah, as-salaita asra. Oh, udah sholat asar belum? Kata Sayyiduna Ali, belum ya Rasul. Belum sholat. Tapi matahari udah terbenam. Didoakan Rasul. Ini doanya ada di dalam kitab I'anah Talib. Kata Rasul, Allahumma innahu kana fi ta'atika wa ta'ati rasulik. Faruddaha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya dia nggak salat asar ini. Itu karena taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Maka balikkanlah matahari untuk dia. Balik lagi matahari. Dan salat asar kata Rasul. Nah, di situ dibahas ulama. Terus yang udah sholat maghrib gimana? Wajib ulang nanti sholat maghribnya. Wajib ulang nanti sholat maghrib. Udah sholat maghrib lah, kok terang lagi. Wajib ulang sholat maghribnya. Jadi itu pernah kejadian. Sayyiduna Ali ini luar biasa. 2 kali membuat matahari jadi nggak tentu. Yang lalu kita ceritakan ketika melambat sholat subuh gara-gara ada orang tua kan, kita ceritakan. Nah, rupanya orang tuanya Yahudi. Saat itu lama betul sampai malaikat Mikail nahan supaya tidak terbit matahari. Luar biasa Sayyiduna Ali, adabnya membuat 2 kali matahari tak tentu putarannya. Jadi itu kisahnya seperti itu. Kalau seandainya balik lagi matahari, udah terbenam, lah nampak lagi, berarti ada lagi waktu asarnya. Nah, yang udah sholat maghrib wajib pulang. Itu bukan cerita-cerita saya nggak pandai cerita begitu. Kalau nggak ditulis di sini nggak tahu saya. Sampai ada seperti itu. Nah, jadi itu walaupun ada yang mempermasalahkan hadisnya, saya cek di beberapa riwayat hadis, ini tertulis dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang meriwayatkannya Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, kalau rujukannya ke orang Wahabi langsung dibilang maudhu. Mereka kan anti betul sama cerita-cerita yang aneh gitu ya. Karomah, nggak percaya, yang begitu-begitu kayaknya sulit lah. Tapi di beberapa riwayat lain, nah itu mereka ulama-ulama mengatakan nggak sampai palsu. Ada yang bilang bahkan sanadnya itu hasan. Ada yang lain. Nah, kita ya terlepas dari kita bukan ahli hadis, kita nggak tahu. Tapi secara hukum akalnya itu perkara yang mungkin. Jadi tak tercegah yang seperti itu. Ya Nabi belah bulan aja bisa, masa sekedar balikin matahari yang udah terbenam terus jadi terbit lagi nggak bisa. Nah, dengan izin Allah tentunya. Nah, itu waktu asar. Jadi kalau udah terbenam semua habis. Fa waktu maghribin, adapun waktu maghrib ya, baru sebentar saya ngomong udah setengah jam ya. Nanti habis ini baru kita tasawufnya ya, kita fikih dulu. Fa waktu maghribin, adapun waktu maghrib minal ghurub. Nah, dari terbenam matahari ila maghibi syafaqil ahmar, sampai hilang awan merah. Kalau di kitab Melayu mega ya. Mega merah. Mega merah. Ini syafaqul ahmar itu kebalikannya fajar. Sekali lagi. Syafaqul ahmar, awan merah atau mega merah itu adalah kebalikan daripada fajar. Ini misal matahari. Ini batasnya nih.
Mataharinya sini. Mataharinya udah tenggelam, cahaya masih tembus nggak ke atas? Masih. Nah, itulah cahaya yang tembus itu namanya syafaqul ahmar. Sampai hilang tuh tadi, barulah habis waktu maghrib. Makin dalam, makin tipis kan itu. Makin dalam terbenamnya, makin hilang. Makin dalam hilang. Nah, itu maka habis waktu maghrib. Nah, subuh itu masuknya kan dengan fajar. Makanya saya katakan tadi syafaqul ahmar adalah lawan dari fajar. Fajar itu apa? Cahaya yang sudah tembus padahal mataharinya belum terbit. Ini misal ufuk timur, matahari masih di bawah nih. Matahari udah mau terbit, belum terbit mataharinya, cahayanya kan udah nongol duluan. Itu namanya fajar. Makanya mirip syafaqul ahmar dengan fajar, kebalikannya. Paham Ibu? Ini yang mau ngajar-ngajar penting untuk memahamin seperti ini. Supaya bisa jelas. Kadang kita kan cuma dengar syafaqul ahmar, apa itu? Fajar itu apa? Nah, itu adalah cahaya ketika mataharinya udah nggak ada. Dua-duanya itu adalah cahaya ketika matahari tak ada. Nah, tapi kalau syafaqul ahmar ketika tenggelam, fajar itu ketika mau terbit. Nah, sampai hilang syafaqul ahmar. Fa waktu isya, tapi ini maghrib ini adalah qaul qadim yang difatwakan. Kalau qaul jadidnya justru adalah ketika masuk ketika terbenam matahari, kemudian adzan, kemudian wudhu, kemudian tutup aurat, kemudian salat 5 rakaat, habislah itu waktu maghrib. Kan sekejap betul tuh. Itu qaul jadid sebenarnya. Tapi tetap ulama menfatwakan dengan qaul qadim. Ada 18 masail, 18 masalah yang difatwakan ulama dengan qaul qadim, bukan dengan qaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Dengan keilmuan para ulama, dengan keilmuan murid-muridnya Imam Syafi'i, akhirnya mereka menfatwakan itu. 18 masalah. Ini tertulis dalam kitab Minhajut Talibin. 18 masalah ini itu difatwakan dengan qaul qadim. Saya hafal. Nah, ada masalah ibadah, ada masalah taharah, itu ada. Nah, di antaranya itu kalau masalah taharah qaul jadid, kalau ini ada 2 kulah air, kemudian sini ada bangkai tikus, wajib kita menciduknya yang jauh. Kalau menciduk yang dekat nggak sah. Itu qaul jadid. Qaul qadim yang dekat pun tetap sah. Mana yang kita pakai? Qaul qadim tuh. Itu di antaranya yang teringat lah. Itu seperti itu. Nah, ada lagi tentang masalah salat, nanti dibaca sendiri, tak ingat saya. Ingatan ini tak setia. Nah, mungkin kalau guru-guru yang lain mungkin ingat. Dulu sempat sama Syekhuna belajar itu biasanya di qaid fikih. Di qaid fikih di beliau kasih catatan. Ada yang seperti itu tahu di usul fikih. Nah, tak ingat ada 18 jumlahnya, ya ingat. Apa saja tak ingat. Nah, kemudian fa waqtu isya'in, maka waktu isya min maghibis syafaq, dari sejak hilangnya syafaq. Syafaq ahmar tadi maksudnya. Dari hilangnya syafaq ahmar. Qala syekhuna, berkata guru kami. Berkata guru kami. Siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berkata guru kami, wa yambaghi, dan hendaknya, nadbu, mensunnahkan, ta'khiruha, menundanya, li zawalil asfar, untuk hilangnya yang berwarna kuning, wal abyad, dan yang berwarna putih. Seolah kalau matahari itu mulai makin terbenam, pertama merah, habis itu kuning, habis itu putih sisanya. Ah, itu bagusnya sampai hilang betul semua. Sampai 3 warna tadi itu hilang. Saya tak pernah perhatiin. Nggak bisa merhatiin juga. Mau nengok terbenamnya udah nggak nampak lagi. Ketutupan gedung. Nah, yang di tepi-tepi pantai barat tuh lah misalnya lihat, oh ini merah nih. Udah hilang merah, oh iya betul jadi kuning. Udah hilang kuning, oh jadi putih. Padahal dengan hilang merah saja itu sudah sah. Tapi kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nah, itu hendaknya sampai hilang semua cahayanya itu. Merah, kuning, putih itu hilang semua. Nah, khurujan, agar keluar, nah, min khilafi man aujaba dzalika,
Dari perbedaan pendapat yang mewajibkan itu, ada yang bilang wajib sampai hilang tiga-tiganya itu. Nah, sampai kapanlah ada waktu isya ini? Wayam taddu ila tulu'i fajrin sadiqin, dan terus ada yang taddu. Di situ diartikan apa? Bahasa Indonesia. Memanjang. Mengapa? Wayam taddu. Dan berterusan. Berakhir aja gitu ya, nggak diterjemahin. Nah, itu udah terjemah bil makna, bukan bil lafaz, bukan dengan lafaz lagi. Yang taddu itu artinya terus memanjang. Nah, waktunya tadi itu ila tulu'i fajrin, sampai terbit fajar sadiqin, yang jujur, fajar sadiq, fajar bener, fajar jujur. Nah, karena ada dua fajar nanti, fajar sadiq, fajar kadib. Nah, fajar sadiq menjadi akhir waktu isya, awal waktu subuh. Cirinya gimana? Cirinya itu dia melintang memanjang gitu. Kalau fajar kadib naik ke atas. Nggak pernah saya ngelihatnya, nggak tahu. Yang di laut-laut mungkin kadang nampak tuh, karena kan langsung nggak terhalang segala macam. Nah, cobalah dilihat kalau langit lagi cerah malam tuh banyak bintang. Memang ada nggak yang namanya fajar sadiq? Nggak tahu apa namanya. Kalau bahasa ilmiahnya apa nggak tahu saya. Tapi jelas itu dia. Fa waktu subahin, maka waktu subuh, min tulu'il fajris sadiqi, dari terbitnya fajar sadiq, lal kadib, bukan fajar kadib, bukan fajar bohongan. Ya. Ila, sampai kapan? Tulu'i ba'dhi syamsi, terbitnya sebagian matahari. Nah, sikit aja nampak lingkaran matahari itu terbit, habislah waktu subuh. Nah, kalau dihitung, mana yang lebih sempit waktunya? Subuh atau maghrib? Subuh atau maghrib? Maghrib. Nah, maghrib itu adalah waktu yang salatnya paling sempit dibandingkan dengan subuh. Apalagi kalau ikut qaul jadid yang cuma 5 rakaat tadi. Jadi maghrib ini paling sempit tuh. Yang paling panjang isya. Yang paling panjang isya. Nah, tapi sholat malam tuh walaupun cuma 2 ya, hitungannya sholat malam tuh 2. Nah, isya sama subuh. Maghrib tuh hitungannya masih siang. Maghrib tuh hitungannya masih siang. Jadi maka untuk yang malam-malam ini, nah, itu dinaikkan derajatnya karena menyaingi daripada jumlah salat siang. Nah, habis sudah pengertian waktu-waktu ini, jadi seluruh waktu salat yang 5 itu semuanya pakai matahari. Nah, ini kita bahas tentang istilah. Wal asru hiya salatul wusta. Dan salat asar dia adalah salat wusta. Jadi kan sering disebut istilah salatul wusta, yang dianggap sebagai salat terbaik. Karena di Al-Quran dikatakan hafizu ala salawati wa salatil wusta. Kan itu. Jagalah oleh kalian akan salat-salat, dikhususkan. Terkhusus jagalah salat wusta. Salat wusta itu salat apa sebenarnya? Ternyata menurut hadis yang sahih, salat wusta itu adalah salat asar. Mana hadisnya? Rasul pernah perang, diserang sama orang kafir, disibukkan sama orang kafir, akhirnya salat asarnya molor. Salat asarnya tertunda. Maka Rasul dengan setengah kesel, nah itu berkata, nah kita sudah disibukkan. Nah, kita sudah disibukkan gara-gara orang kafir ini dari salat wusta. Maksud Rasul apa? Salat asar, karena yang tertunda adalah salat asar. Tapi ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa salat wusta itu adalah salat subuh. Karena lanjutan ayatnya tadi, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu dalam keadaan qanitin.
kunut. Kata mereka yang ada kunutnya ya cuma sholat subuh. Berarti sholat wusta itu sholat subuh. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat maghrib. Apa arti wusta? Tengah, kan itu. Wusta itu artinya tengah. Maka dari segi jumlah rakaat, mana yang berada di pertengahan? Maghrib. 2, 3, 4. Nah itu. Maka sholat wusta adalah sholat maghrib. Nah, banyak betul pendapat pokoknya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, itu yang paling dipegangi bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Sehingga kalau secara zat sholatnya, di antara sholat-sholat 5 waktu itu, sholat apa yang paling afdal? Sholat asar. Bukan subuh, bukan isya. Subuh isya itu menang di jamaahnya. Kalau dilaksanakan secara berjamaah, betul. Isya subuh itu menang. Tapi kalau dikerjakan secara infirodi, masing-masing sendiri-sendiri, asar adalah salat yang paling afdal. Nah, yang paling bawah di antara salat-salat itu maghrib. Nah, tuh kita baca. Fahiya afdalus salawat. Maka dia, yakni salat asar, salat wusta, adalah sebaik-baik salat yang wajib tadi itu. Setelahnya apa? Wayalihas subhu. Baru setelah asar subuh. Tsummal isya'u, kemudian isya. Tsummal zuhru, kemudian zuhur. Tsummal maghribu, kemudian maghrib. Makanya yang cobaannya paling berat itu asar, subuh, isya. Itu biasanya yang paling orang sering tinggalin. Yang cobaannya paling ringan itu apa? Maghrib. Seandainya ada orang bilang, aku sehari sholat itu cuma masih sekali. Kira-kira sholat apa tuh? Maghrib. Itulah paling bawah dia. Jadi setannya juga nggak begitu kuat. Kalau ada orang katanya sholatnya sehari cuma sekali, biasanya sholat maghrib. Dan lihat masjid, jamaah yang paling rame jamaah apa? Maghrib. Nah kayaknya udahlah, kata setan, biarlah kasih yang paling bawah, kasih poin yang paling bawah. Kalau yang lain jangan dikasih kendor. Maghrib biarlah lu orang paling bawah. Paling rame tuh. Nah, paling sepi. Asar mungkin bisa dibilang paling sepi tuh. Asar tuh paling sepi, isya lagi sepi, subuh juga sepi lagi. Nah, ini ada salat-salat yang berat. Nah, kama istazharahu, sebagaimana yang menampakkannya atau menjelaskannya syekhuna minal adillat, daripada dalil-dalilnya. Jadi ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar mengurutkan salat-salat ini seperti ini. Wa innama, dan hanya saja faddalu, mereka mengutamakan, para ulama ya, mengutamakan jamaah atau subhi. Kalau jamaah, itu jamaah subuh paling afdal. Wal isya'i, dan jamaah isya. Nah, itu yang paling afdal. Kenapa? Li'annaha, karena jamaah subuh dan isya fihima, pada keduanya, yakni pada salat subuh dan isya, asyakku, paling berat. Paling bayang, paling berat. Nah, Rasulullah bersabda, beri kabar gembira orang yang melangkahkan kakinya di tengah kegelapan untuk jalan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kapan tuh yang paling gelap? Subuh sama isya. Akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Makanya langkahin kaki untuk sholat berjamaah subuh dan isya. Untuk sholat berjamaah subuh dan isya. Ini adalah sholat yang paling berat untuk orang munafik. Orang munafik itu paling berat sholat subuh dan isya ke masjid berjamaah. Kenapa? Karena orang munafik sholat bukan untuk Allah, untuk supaya dianggap orang Islam. Kalau zuhur mereka datang. Kenapa? Kalau nggak datang ketahuan. Mana si fulan nih, katanya udah masuk Islam, tapi kok nggak nampak. Asar ketahuan. Maghrib juga masih remeng-remeng, masih ketahuan. Tapi kalau isya, dia nggak datang pun nggak ketahuan sama orang. Subuh juga nggak ketahuan, makanya males itu. Isya jamaah nggak datang pun nggak ketahuan, nggak kena absen. Nah, jadi makanya hati-hati orang yang berat salat subuh dan salat isya. Nah,
Itu agak-agak mirip dengan amalnya orang munafik. Paksain lah Pak, paksain. Nah, jadi kita yang laki-laki ini hendaknya memang memaksakan diri, menguat-kuatkan diri untuk sholat berjamaah. Saya sering ditanya, kenapa banyak orang yang ngaji justru berat sholat berjamaah? Ya kadang alasannya ini itu segala macam. Tapi maunya enggak, kita tetap harus ngamalin. Jangan sampai males sholat berjamaah. Kuatkan hati, dengar adzan ke masjid. Karena kalau kata Ustaz Abdul Somad itu laki-laki saleh, sholatnya di masjid berjamaah. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Laki-laki solehah, sholatnya di rumah. Ibu kalau suaminya sholat di rumah, pinjamkan telekungnya, Bu. Solehah dia. Kita paksakanlah diri kita. Karena itu ciri orang munafik adalah meremehkan salat berjamaah. Kata ulama, ciri orang munafik meremehkan salat berjamaah. Jadi jangan sampai begitu. Apalagi kalau bisa 40 hari ya. 40 hari. Coba tantang diri kita 40 hari tidak putus salat berjamaah, dapat takbiratul ihram. Itu dapat jaminan dari Nabi. Nah, kutibalahu bara'atani. Orang yang 40 hari salat berjamaah dapat takbiratul ihram, dicatatkan baginya 2 kebebasan. Bara'atum minan nifaq, 1 kebebasan dari kemunafikan. Tidak akan dia punya kemunafikan dalam hatinya. Islamnya benar-benar Islam. Wa bara'atum minan nar, dan kebebasan dari neraka. Tadi. Kebebasan dari neraka 40 hari. Nah, habis itu terserah mau gimana. Insya Allah kita akan berat untuk meninggalkan jamaah setelahnya. Saya sudah pernah ceritakan bagaimana seorang perempuan ketika dilamar sama seorang laki-laki. Ada perempuan dilamar sama seorang laki-laki. Perempuan ini ingin nyari laki-laki saleh. Maka kata perempuan ini, aku mau menjadi istrimu, tapi syaratnya kau 40 hari jangan putus sholat berjamaah di masjid, jangan masbuk. Maka dia pun semangat lakukan itu. Hari pertama, kedua, ini perempuan ngasih mata-mata, coba dilihat, betul nggak dia penuhi. Ternyata seminggu, 2 minggu, 10 hari, sampai 40 hari lulus. Tidak ada satu sholat pun yang tidak dia kerjakan secara berjamaah. Berjamaah terus, nggak pernah masbuk. Akhirnya perempuan pun senang, alhamdulillah, saleh lah ini, calon suamiku ini. Tapi ditunggu esoknya tak datang juga. Tunggu seminggu, iya, tak datang juga. Udah lulus ya ini, kok tak datang-datang. Sampai akhirnya perempuan yang penasaran dia yang datang. Dia bilang, mohon maaf bang, udah lulus bang, 40 hari udah selesai. Jadi silahkanlah datang untuk meminang, insya Allah akan diterima. Apa kata laki-laki tadi? Mohon maaf nih sebelumnya. Aku udah kadung suka kali sama sholat berjamaah nih. Kayaknya aku jadi mikir-mikir mau nikah. Takutnya gara-gara nikah, tak bisa lagi sholat berjamaah. Udahlah tak jadi gitu. Pingin dapat suami soleh malah terlampau soleh. Dia takut cintanya kepada Allah terduakan. Gigit jari perempuan. Karena udah berubah hatinya, yang dulu mengejar wanita akhirnya mengejar ridha Allah. Dia khawatir, ini karena nggak ada istri. Bisa kapan aja salat berjamaah dia mau. Nanti kalau ada istri, yang begini, yang begitu, harus cari nafkah, ini segala macam. Khawatir, nantilah pikir-pikir dulu. Nah, lampau soleh. Jadi udah, salat tantang diri kita 40 hari jangan putus. Akan dijamin, gak akan jadi orang munafik, tidak akan jadi orang yang masuk neraka. Nah, bisa tuh kira-kira. Nah, kan sekarang lagi musim tantangan begini, tantangan 40 hari. Nggak putus. Nah, tahu cara yang paling mudah, Pak? Tahu cara yang paling mudah? Ikut orang jamaah tabligh khuruj 40 hari. Nah, aman tuh dah. Nah, ada sini yang tukang tashkil, tashkil langsung. Tukang ngajak-ngajak orang. Dah tuh, khuruj 40 hari aman kalau itu. Udah nggak diganggu kerjaan, nggak diganggu ini, nggak ganggu itu. Atau masuk pondok, udah itu. Pondok. Nah, jadi itu tadi. Qala Rafi'i insyaallah akan datang.